Oke, selamat datang kembali kawan-kawan. Di video kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu membuat REST API menggunakan Express.js, MySQL2 dan JSON Web Token, Squirrelize, dan sebagainya ya. Kemarin kita sudah membuat struktur foldernya, dan kita sekarang akan membuat koneksi database agar kita bisa mengkoneksikan database, karena di video sebelumnya juga kita sudah bisa menjalankan Express-nya. Jadi sesuai dengan video sebelumnya kita akan membuat koneksi database-nya. Oke, mungkin langsung saja ya kita mulai coding-nya di seri Markicode ini. Mari kita coding. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, oke, ini kemarin kita sudah membuat suatu foldernya. Cuma ada beberapa perubahan, bukan beberapa, cuma satu ya. Jadi server JS-nya yang pertamanya ada di folder src, saya keluarkan agar terlihat ya. Ya, jadi itu ya, agar apa istilahnya, ada di luar gitu aja. Sebenarnya sama saja, cuma di luar. Jadi package JSON-nya yang kemarin kita mengarahkan ke folder sc, kita rubah dari ini. Kita bisa menggunakan ini aja. Oke, kita langsung coba. Kita cd ke folder backend. Kita langsung coba jalan. Oh, bukan ya, orang start. Salah, maklum. Kita coba ke host yang kita tidak mereturn apa-apa. Kenapa? Karena memang tidak ada rootnya. Jadi app app.get di sini request send hello world. Begini bisa. Maka tidak langsung klik. Untuk mengkoneksikan ke database-nya kan kita menggunakan Squirrelize ya. Kita buka Squirrelize-nya, kita baca dokumentasinya. Squirrelize. Kita sudah menginstal, jadi penuh seperti ini. Kayaknya ya, kita menggunakan ini. Jadi pakai opsi ketiga ya. Nah, untuk mengkoneksikan database-nya, kita buat sebuah file yang mengkoneksikan database db.js. Di sini kita import Squirrelize-nya dari Squirrelize. Nah, setelah diimport kita copy aja ini, copy yang ketiga. Nah, di sini kita menggunakan MySQL ini. Kita langsung saja begini. Untuk mengkoneksikan ke database-nya, saya beranggapan bahwa kalian sudah menginstal xipp dan kita sudah membuat database-nya. Buat host,
Nah, di sini database-nya belum ada, kita buat saja misalkan REST underscore API, misalkan kita namakan underscore API. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi kita ini database-nya kan REST underscore API. Biasanya SMTP itu username-nya root dan passwordnya biasanya null. Passwordnya biasanya tidak ada. Baru setelah itu export default SQLite. Nah, untuk mengetes apakah ini sudah terhubung atau tidak, kita baca lagi dokumentasinya. Kita menggunakan ini untuk mengetes koneksinya, kita menggunakan Web SQLite Authenticate. Kita menggunakan ini, tapi kita coba di entry point-nya try catch ya, berarti tadi wait SQLite ya, wait SQLite dari DB koneksinya, SQLite dari DB koneksinya IPS wait SQLite titik authenticate seperti ini, baru kita control log. Kita copy aja ya, tidak serebet ya, kita copy. Setelah error kita copy. Nah, untuk melihatnya kita buka konsulitnya, baru kita simpan. Nah, ya, jadi di sini ada connection has been established, kita bisa. Nah, ya. Jadi sudah terkoneksi. Nah, terus bagaimana caranya untuk membuat tabel di dalam database-nya? Kita baca lagi untuk model basicnya. Nah, kita menggunakan metode define. Nah, kita menggunakan metode define. Metode define. Nah, jadi kita menggunakan metode define, kita coba saja. Kita membuat di model. Kita ingin membuat model untuk, karena ini login dan register dan serta autentikasinya, kita akan membuat tabel user ya, user model.js ini. Kita coba aja ini, kita import dulu DB koneksinya, import SQLite dari DB konfigurasinya JS. Setelah itu kita membutuhkan data type-nya. Data type-nya ini. Nah, kita membutuhkan itu. Berarti import lagi, import data type dari SQLite. Oke. Setelah itu kita membuat user modelnya. Di sini user model dengan db SQLite dot define ya, define itu ada 3 parameter kalau tidak salah, ada 3 parameter. Mana tadi? Nah, ini
nama tabelnya, terus setelah itu kolom-kolomnya. Dari tabel itu kan ada kolom-kolomnya. Setelah itu gini, jadi kita buat users gitu ya, users nama kolom-kolomnya akan diisi apa, serta ada ini. Nah, ini first table name kita jadikan true aja. Nah, di sini kita akan mengisi kolom-kolomnya. Misalkan kalian ingin unikkan ID-nya, misalkan di sini saya punya user ID gitu ya, data tipenya apa, data type-nya misalkan di sini integer ya, integer. Setelah itu auto increment true, setelah itu primary key. Nah, primary key true. Coba lihat lagi di nah ini ID integer auto increment primary key seperti ini. Setelah itu username, misalkan username-nya type-nya data type-nya string. Nah, jika tanpa menggunakan parameter length-nya, itu akan default-nya 255 kalau tidak string. Nah, ini jadi kalau jadinya 255. Jika ingin membatasinya, maka gunakan 100 misalkan, atau 128 atau 1000, yang terserah, tapi di sini kita menggunakan defaultnya. Setelah itu user password, ini tipenya data type string juga tadi. Setelah itu mungkin user email, tipenya string, misalkan 128 karakter. Mungkin ini setelah itu yang diperlukan untuk login itu ya ini mungkin ya. Jadi mungkin ini saja dulu, nanti kita bisa tambah sendiri, baru kita ekspor default user model. Untuk membuat tabelnya, di sini membuat tabelnya itu nah yang tadi itu ini ya, first table name. Jadi ada tabelnya, atributnya ini, kolom-kolomnya, baru yang parameter ketiganya itu ini. Terus bagaimana caranya kita untuk membuat tabelnya? Kita ke sini. Nah, jadi kita bisa menggunakan semua modelnya itu untuk membuat tabelnya secara keseluruhan dari semua model menggunakan ini SQLite sync for true. Oke, jadi coba sini. Nah, jadi ini kita bisa menggunakan SQLite sync
false true. Nah, kalau kita save ini, maka secara otomatis Spoiler akan membuatkan tabelnya. Itu untuk semua model. Tapi kita ingin hanya satu saja modelnya yang ingin kita buat, maka ini coba kita matikan dulu. Maka kita mengimport modelnya. User model .scene force true. Nah, jadi ini untuk mengimport modelnya, atau tidak usah menggunakan force true, bisa coba ya kita save. Nah, jadi akan dibuatkan tabel creatable analysis. Nah, jika sudah dibuatkan, maka tidak akan dibuatkan lagi ketika nyimpan. Nah, tidak akan dibuatkan lagi. Kita lihat di database-nya. Nah, ini. Nah, ya. Ya, saya. Jadi sudah langsung dibuatkan user ID, username, user password, user email, created add, updated add. Jadi sudah disediakan created add-nya sama updated add-nya. Sudah dibuatkan di tabelnya, sudah ada tabel users, maka fungsi ini tidak akan dijalankan. Nah, begitu. Nah, setelah itu tadi ini sudah kita gunakan, jadi kita hapus saja. Nah, begini. Nah, jadi gitu ya kira-kira caranya kita mengkoneksikan Express.js kita, backend kita dengan SQLite ke database kita di XAMPP. Kalian bisa menggunakan yang lain sesuai dengan database yang kalian punya. Saya di sini menggunakan XAMPP. Paling banyak digunakan untuk belajar awal-awal itu mungkin XAMPP. Nah, mungkin itu di video kali ini kita sudah bisa mengkoneksikan database kita ke aplikasi backend kita menggunakan SQLite, dan kita juga sudah bisa membuat model serta menambahkan tabel sesuai dengan model yang kita buat. Kita juga harus sering membaca dokumentasinya ya, jadi kita apa ya istilahnya, karena kita masih belajar, sering-sering baca dokumentasi itu menurut saya juga sangat penting. Jadi misalkan kita lupa atau kita membaca dokumentasi. Begitu kira-kira. Untuk video berikutnya kita akan membuat rootnya. Kita akan membuat rootnya dan kita akan mencobanya di Postman. Apakah sudah berhasil? Kita akan melakukan register login dan kita autentikasi loginnya dengan JSON Web Token. Mungkin itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.